Ya. Hujan guys, hujan. Tapi hujannya lewat aja. Ya guys, sekarang kita bahas untuk build quality dari masing-masing ini ya, dari masing-masing Upsidownnya. Gue beli Upsidownnya ini 2018 awal, sedangkan Maha kapan? Tahun 2017 kalau nggak salah. 17. Oh, berarti kurang lebih kalau punya gue udah 3 tahun. Ini 4 tahun. 4 tahun ya? Iya. 4 tahun. Kita lihat build quality-nya setelah sekian tahun. Karena ini keduanya motor harian ya, setiap hari dipakai kerja, bukan motor nongkrong di garasi aja dari pagi sampai malam sampai dipakai hari. Riding soalnya kita berdua. Iya benar, kita berdua hobinya riding. Jadi motor pakai kerja juga, pakai nyari duit, pakai menyambung hidup. Balik ke topik. Nah, buat quality ini punya kayak Yamaha ini benar solid ya dari awal sampai sekarang. Dia karena pabrikan, saya lihat masih bagus sekali. Ini lecet dikit karena waktu buka kemarin nggak hati-hati bautnya, jadi kegores. Ini juga kemarin ganti komstir kurang hati-hati jadi lecet. Sisanya masih bagus ya, tidak termakan usia, tidak begitu kelihatan. Bahkan anodized goldnya ini masih benar-benar mulus ya, masih seperti baru. Ini cuma karena kotor aja, masih benar-benar mulus nih, kelihatan nggak di kamera, masih mulus banget. Terus ini juga bottomnya ini masih mulus banget, nggak ada lecet. Maksudnya lecet yang karena makan usia, mungkin cat yang lotok atau gimana, sama sekali nggak ada. Sini masih benar-benar mulus. Sekarang kita bahas untuk radiatnya. Kalau radiat ini karena kenapa? Karena Sempat crash belum? oh karena crash ya. Iya. Karena Jadi crash. udah pernah crash beberapa kali sih. Udah pernah disanter sekali, dua kali malah, karena waktu itu crashnya 2 kali. Jadi ya seperti inilah kurang lebihnya. Tapi kelihatan juga sih dari warna gold anodasnya yang seperti yang ini udah kalah dia. Jadi kalau menurut saya build quality jelas kalah kalau aftermarket. Ya kalau aftermarket ini emang kelihatan ya. Ini udah agak pudar ya. Iya, Pudar termakan usia, sinar matahari, kena cuaca, dia kelihatan pudar ya. Nggak tahu di kamera kelihatan atau enggak, tapi kelihatannya warnanya agak pucat ya. iya. Pucat. Di sini juga paling jelas itu di sini. Ini kelihatan banget pudarnya. Ini karena termakan usia, dia anodasnya luntur pelan-pelan. Beda aja dengan yang bawaan pabrik kayak dia sampai sekarang masih kinclong. Itu aja buat kualitinya. Tapi untuk lainnya selain anodas pernah bocor? Belum. Kalau bocor tuh belum pernah. Belum pernah bocor sama sekali ya? Belum pernah bocor sama sekali. Dan ganti oli apa namanya tuh, oli sok juga Oli agak pernah, masih aman. Oh, berarti ini dari 2017 sampai sekarang belum pernah ganti oli sok ya. Iya. Sedangkan punya gue pernah ganti bocor yang kalau nggak salah yang kiri. Kiri pernah rembes, bukan bocor, rembes sedikit itu ganti oli sok. Baru itu aja sekali sampai sekarang. Itu terakhir ganti kalau nggak salah itu 2018 ya, 2018 akhir sampai sekarang masih awet dipakai harian. Cuma itu aja, nggak ada lagi. Sekarang kita bahas harganya. Kalau punya gua karena gua beli nggak satu set, jadi kalau nggak salah saya ingat gua harganya total semuanya 5, sekian. Gua nggak ingat berapa, 5, yang jelas nggak sampai 6 juta, mungkin sekitar 5 atau 5 berapa itu sudah dapat tabung sok atas bawah semua, as roda, terus sama stangnya. Ini belinya pisah-pisah soalnya semuanya ya. Ini segitiga atas bawah semuanya sudah total kurang lebih 5 juta sekian. Itu aja sama pemasangan nggak ingat berapa. Masang kan tergantung ininya masing-masing, tergantung bengkelnya. Lagi guys. Ya segitu aja kita bahas pelanginya. Sekarang kita bahas harga untuk Upsidon Red It ini sama Maha. Jadi seingatnya saya tuh
Upsidon Sprite It-nya kalau nggak salah ya sekitaran harganya 2 jutaan sih, tapi nggak tahu berapa tepatnya, sekitaran segitu. Udah gitu itu udah langsung segitiga, nggak kayak yang si Agus tadi bilang, ini udah sepaket sama segitiganya, dan bahkan udah dapat segitiga buat nakednya. Oh ya, untuk stang Ada 4 bar ya? bracketnya, ya 4 barnya ada, kita dapat bracketnya, tapi saya nggak pasang karena kalau dipasang sini itu bakal kelihatan gelibat, jadinya ya nggak dinamis lah seperti itu. Udah gitu stangnya itu beda, jadinya belinya terpisah sama ini. Jadi stang itu belinya sekitaran berapa itu? Sekitaran 600-700an sih kalau nggak salah. Satu set ya? Ya satu set pasang kiri kanan. Udah gitu nggak ada penyesuaian, tinggal pasang kalau stangnya, tapi buat upsidonnya pasang lain lagi. Oh ya, kayak tadi dijelasin itu ya, perlu penyesuaian di konesnya dan as rodanya. Jadi ini harganya tadi 2 jutaan sama 700an. jadi kurang lebih 3 juta ya? Ya. 3 juta lah semua pasang. Ini dapat dengan harga 3 juta dan ini dengan harga 5 juta sekian plus pasang hampir 6 juta, 2 kali lipat harga ini ya. Jelas. Ini 6 juta, ini 3 juta. Mungkin bisa pertimbangan dari yang kita jelasin tadi mau pakai yang mana. Untuk teman-teman dari harga dan dari kualitas, dari fitur, punya nilai plus minusnya masing-masing. Oke guys, sekarang kita bakal bahas review masing-masing penggunaan dari Upsidon yang kita sudah bahas tadi. Apa aja istilahnya itu kayak testimoni penggunaan selama beberapa tahun terakhir. Kalau dari saya, penggunaan selama kurang lebih dari 2018 awal sampai 2021 ini, jalannya udah, motor ini sudah jalan kurang lebih 30 sampai 35.000 km dalam kurun waktu tersebut, karena motor ini setiap hari dipakai bolak-balik kerja. Jadi yang dirasakan dibandingkan dengan Upsidon, yang dibandingkan dengan bawaan Yamaha pabriknya, bawaan R15 asli, beda yang dirasain itu yang pertama, untuk plusnya lebih stabil, lebih moge look, terus lebih keker juga kelihatannya, dan lebih intinya lebih enak juga dipakai kalau di jalan rusak, jalan yang tidak bergelombang itu lebih enak. Cuma kalau dari kelebihannya itu ada beberapa kekurangan juga. Yang pertama pasti keras, apalagi punya saya nih, gua ini nggak bisa di setel sidonnya, jadi setelannya emang bawaan pabrik, jadi itu aja agak keras. sama apa ya, kayaknya harganya aja tadi itu aja nggak ada lagi, itu aja kurangnya, harga yang relatif agak mahal dibandingkan aftermarket, dan agak keras kalau dipakai sendiri, terutama kalau dipakai di jalan rusak, bukan bergelombang ya, rusak banyak lubangnya, itu terasa banget kerasnya dari depan tuh kayak gimana, tok kayak gitu. Itu aja. Dikat sekarang. Terus sekarang kalau Maha ini apa sih kurang dan lebihnya penggunaan kurang lebih dari 2017 tadi ya? Ya 2017. Jadi sama sih kayak katanya si Agus, dia itu kalau di bawah itu enak karena pas riding itu kita bisa setel. Jadi kalau medannya agak banyak bumbukan, kita bisa ke shop. Udah gitu kalau misalnya jalannya landai, lurusan banyak sama tikungan yang banyak, kita setel keras, jadi menyesuaikan lah. Enaknya sih di situ juga ada gayanya, moge look, udah gitu tampilannya lebih kekar, juga tampil lebih beda gitu daripada yang lain, walaupun dengan harga yang nggak terlalu mahal sih kalau menurutnya saya. Jadi gaya itu tergantung kantong masing-masing kalau menurutnya saya. Jadi biasanya kita di mana juga dapat kegunaannya juga dapat, jadi nggak ada rugi sih kalau pakai yang Ride It ini, walaupun aftermarket bukan dari pabrikan gitu. Oke, jadi itu juga ya, dari review dari penggunanya langsung, bukan dari penjual, bukan dari sales atau dari pabrikan, langsung dari review langsung dari pengguna. Jadi kita tahu kan gimana plus minusnya seperti itu. Cuma ini enaknya saya iri ya,
dia bisa atur reboundnya tuh aja. Jadi bisa diatur keras empuknya itu kayak gimana. Oke, kayaknya itu aja untuk sore hari ini. Nih sudah sore juga, mungkin di sini sudah 6:30 cuma mataharinya masih tinggi. Mataharinya masih tinggi banget itu. Ya, di sana. Itu kelihatan. Oke guys, see you, jangan lupa like dan subscribe. Oke, dadah. Nih saya ngerekam.